Melakukan penyatuan dahsyat dan menggelora di pagi ini hingga 1 jam lamanya sungguh menguras tenaga Grace. Wanita cantik itu lemas setelah Mario mengajaknya menggilir setiap sudut kamar hotel tersebut, bahkan mereka sempat melakukannya beberapa saat di depan dinding yang terbuat dari kaca transparan tanpa peduli jika aksi mereka akan dilihat oleh orang lain dari luar. Dari sudut ke sudut, mereka menikmati sensasi penyatuan tubuh mereka. Kemudian di atas meja, di atas sofa, di atas ranjang, dan yang berdiri yang lebih banyak. Grace menyukainya. Jika berdiri, rasanya sangat dalam dan nikmat, kata wanita itu. Mario tertawa mendengarnya, namun ia menyukainya. Apalagi bibir kenyal Grace seolah tak berhenti mendesahkan namanya serta meracaukan kata nikmat atas penyatuan serta sentuhan memabukkan yang ia berikan. Mario begitu perkasa. Ia membuat Grace mendapatkan orgasme berulang kali bahkan hingga tak terhitung. Cairan cinta wanita itu menetes ke lantai cukup banyak, juga terdapat di atas meja, sofa, dan ranjang. Jangan tanyakan lagi, jika di atas ranjang hampir tak ada bagian sprei yang luput dari cairan cinta Grace. Setelah percintaan brutal berakhir, Mario membawa tubuh lemah Grace menuju kamar mandi dan membiarkan wanita itu berendam di dalam bathtub untuk meredakan rasa nyeri di sekujur tubuh. Sambil turun menemani, Mario memberikan pijatan lembut di punggung Grace. Namun, alih-alih hanya memberi pijatan, Mario kembali menggoda wanita itu hingga akhirnya mereka bersatu lagi di dalam bathtub. Menciptakan momen yang intim dan penuh gairah di antara mereka. Setelah mandi bersama, Mario dan Grace bergerak ke bilik shower untuk membersihkan diri sepenuhnya. Mereka saling membantu dalam proses ini, saling menyiramkan air dan memastikan tubuh mereka bersih. Setelah selesai, mereka keluar dari kamar mandi dengan Mario menggendong tubuh lemah Grace. Dengan cepat, keduanya bersiap-siap untuk melanjutkan hari mereka. Mario telah mengambil koper Grace dari kamar aslinya dan membawanya ke kamarnya sendiri. Hal ini memungkinkan Grace untuk langsung berpakaian di kamar Mario tanpa harus kembali ke kamarnya terlebih dahulu. Setelah beberapa menit berlalu, tiba-tiba terdengar suara bel kamar. Mungkin pelayan, ucap Mario memberitahu Grace. Coba lihat, semoga saja benar, aku lapar sekali. Rio, kata Grace memberitahu pria itu. Mario mengangguk pelan sambil berdiri dari duduknya dan berjalan menuju pintu. Dengan langkah hati-hati, Mario membuka daun pintu dan ternyata benar, yang mengunjungi kamarnya adalah seorang staf hotel yang datang mengantarkan sarapan pesanan Mario. Staf hotel tersebut mendorong sebuah troli khusus menu. Di atas troli ada beberapa menu sarapan yang terdiri dari kroasang hangat, telur mata sapi dengan roti bakar, potongan buah segar, dan 2 segelas jus jeruk serta air mineral. Mario dan Grace melihat hidangan tersebut dengan lapar, siap untuk menikmati santapan pagi mereka. Staf hotel dengan ramah menyajikan hidangan sarapan di atas meja dengan penuh keramahan. Dia menjelaskan dengan senyum hangat tentang setiap hidangan yang disajikan, memberikan informasi mengenai cara penyajian, bahan-bahan yang digunakan, dan juga menawarkan tambahan jika ada yang diperlukan. Setelah itu, staf hotel menyiapkan segelas air hangat dan menanyakan apakah ada lagi yang diperlukan oleh Mario dan Grace. Mereka merespons dengan ramah dan berterima kasih atas pelayanan yang baik tersebut. Setelah staf hotel pergi, Mario dan Grace pun mulai menikmati hidangan sarapan pagi yang lezat dan menyegarkan. Mereka berdua menikmati makanan dengan penuh selera sambil sesekali Mario menyuapi Grace. Wanita itu menerima dengan malu-malu, namun tak jarang ia kesal karena Mario yang senang menggodanya. Menit berlalu, sudah cukup atau kau masih lapar? Tanya Mario sambil menarik 2 lembar tisu di atas meja dan membawanya ke arah bibir Grace, mengusap kedua sudut bibirnya. Kalau kata Grace, dia sangat pengertian dan romantis. Grace menggeleng pelan dan menjawab, sudah cukup, aku sangat kenyang. Apakah sekarang kita sudah menjadi pasangan kekasih? Tanya Mario tiba-tiba, membuat Grace hampir tersedak oleh air yang sedang ia teguk. Grace menatap mendelik kepada Mario, ekspresinya terasa bingung namun juga sedikit kesal. Jangan aneh-aneh, Rio. Hardiknya dengan nada yang sedikit tinggi, apanya yang aneh-aneh? Aku serius bertanya, Grace,
Ucap Mario dengan suara yang sedikit lebih tenang, namun masih terdengar teguh. Grace menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri sejenak sebelum menjawab. Tidak, kata dia dengan tegas, matanya menatap tajam ke arah Mario. Kenapa? Tanya Mario dengan penuh penasaran, matanya mencari jawaban yang jelas dari Grace. Grace terdiam sejenak, mencoba merangkai kata-kata yang tepat untuk menjelaskan perasaannya. Namun akhirnya ia hanya mampu menggelengkan kepala, kesulitan untuk menemukan jawaban yang memuaskan. Grace? Mario memanggil dengan suara lembut, mencoba menembus dinding pertahanan yang dibangun oleh Grace. Kamu bukan pria yang aku sukai, Rio. Ucap Grace dengan suara yang sedikit bergetar, mencoba menegaskan perasaannya. Kau bisa belajar untuk menyukaiku, jika hanya itu alasannya, kata Mario dengan penuh keyakinan. Aku sungguh ingin bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi di antara kita. Lanjutnya, menyuarakan keinginannya secara terbuka. Grace tertegun mendengarnya, hatinya terasa berdesir namun ia berusaha untuk tetap tegar. Kamu tidak perlu bertanggung jawab, karena aku juga tidak memintamu untuk melakukannya. Dan aku pastikan ke depannya tidak akan terulang lagi, ucapnya dengan suara yang penuh dengan keputusan. Mario mengangguk dengan pelan, ia merasa sedikit kecewa namun juga paham dengan keputusan Grace. Dalam hatinya, ia berjanji untuk terus berusaha meluluhkan hati Grace, tanpa memaksanya namun dengan harapan bahwa suatu saat, Grace akan menerima pertanggungjawabannya dengan tulus. Dia kemudian berniat memanggil petugas hotel melalui panggilan telepon, namun urung melakukannya karena ponselnya tiba-tiba berdering. Mario segera meraih ponsel yang terletak di atas meja dan membawanya ke depan wajahnya. Dia melihat nama kontak sang ayah dengan kening berkerut. Grace melirik sebentar karena penasaran siapa yang menghubungi Mario, sebelum akhirnya Mario menjawab panggilan tersebut dan membiarkan ponsel menempel di telinga kanannya. Halo, Dad. Jawab Mario setelah panggilan terhubung. Grace merasa lega dalam hati setelah mengetahui bahwa yang menghubungi Mario adalah Charles, ayah dari pria itu. Awalnya, Grace mengira bahwa yang menelepon adalah wanita. Rio, suara Charles terdengar gugup, membuat Mario mengerutkan kening penasaran. Apa ada, Dad? Tanya Mario. Pulanglah, Axel masuk rumah sakit, Nak. Dia ditembak oleh istrinya, jawab Charles. Dek, seketika wajah Mario memucat saat mendengar pernyataan dari ayahnya, dadanya berdegup kencang. Melirik ke arah Grace, ia menemukan wanita itu memperhatikannya dengan penuh kekhawatiran. Mario fokus pada suara ayahnya di ujung telepon. Ya, aku akan kembali sekarang, ucapnya seraya menanggapi. Setelah mendengar penjelasan dari ayahnya, Mario menutup panggilan. Ada apa? Tanya Grace, suaranya penuh kecemasan. Melihat ekspresi tegang di wajah Mario semakin memperjelas kekhawatirannya. Dengan tatapan serius pada Grace, Mario menjawab, kita harus kembali ke Los Angeles sekarang. Axel masuk rumah sakit. Sejenak, Grace mengerutkan dahi, merasa informasi yang disampaikan Mario masih samar, memunculkan kebingungan dalam benaknya. Aku tidak tahu persis apa yang terjadi. Tadi Dad menyebut bahwa Axel ditembak oleh Clarissa, tambah Mario, mencoba memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada Grace. Wajah Grace tampak terkejut mendengar informasi yang baru saja disampaikan oleh Mario. Ekspresinya mencerminkan kebingungan dan kekhawatiran yang mendalam. Astaga! Apakah itu artinya Nona Clarissa sudah tahu tentang hubungan Tuan Axel dengan Jessie? Tanya Grace dalam hati. Kekhawatirannya semakin meningkat. Siapkan semua barang-barangmu, Hem. Aku akan menghubungi mereka sebentar, ucap Mario kepada Grace dengan nada tegas. Grace memalingkan wajahnya ke arah Mario, mengangguk mantap. Ya, sekalian dengan barang-barangmu. Biar aku yang membereskannya, sahut Grace dengan penuh pengertian, memberikan izin kepada Mario untuk mempersiapkan kepulangan mereka dengan tenang. Setelah itu, mereka bergerak dengan cekatan, menyelesaikan tugas masing-masing sesuai yang mereka sepakati sebelumnya. Dengan koordinasi yang baik, semuanya berhasil diselesaikan dengan lancar.
Dan akhirnya mereka meninggalkan hotel menuju bandara, siap pulang ke kota asal mereka, Los Angeles. Suasana di sepanjang perjalanan penuh dengan kekhawatiran dan ketegangan, serta pikiran mereka yang tertuju kepada Axel. Beberapa waktu kemudian, setelah menempuh perjalanan udara selama 1 jam, akhirnya Mario dan Grace tiba di Los Angeles dengan selamat. Mereka langsung menuju rumah sakit tempat Axel dirawat. Saat tiba di rumah sakit, ternyata seluruh keluarga sudah berkumpul di sana. Mario langsung menghampiri ibunya, memeluknya erat, dan memberikan ketenangan yang sangat dibutuhkan. Setelah melepaskan pelukannya, Mario bergerak mendekati sang ayah. Sementara itu, Grace mendekati Janetta, wanita paruh baya itu, dan dengan lembut mencoba menenangkannya serta meyakinkan bahwa Axel akan pulih dengan baik. Apakah mereka sudah mengetahui tentang apa yang sedang terjadi dengan Tuan Axel? Batin Grace sambil mengerutkan kening. Wajahnya mencerminkan kepenasaranan yang mendalam, mengharapkan jawaban dari pertanyaan yang menghantui pikirannya. Menghela napas pelan, Grace memalingkan wajahnya ke arah Janetta. "Aunty, aku permisi sebentar. Aku mau ke toilet," ucap Grace, memberitahu Janetta tentang kepergiannya. Janetta mengangguk pelan sebagai tanggapan. Setelah itu, Grace bangkit dari samping Janetta dengan cepat dan berlalu dari tempat itu. Ia menuju toilet, mencari tempat yang sepi untuk melakukan panggilan telepon penting dengan seseorang, sembari berusaha mencari informasi yang dapat memberikan kejelasan mengenai situasi Axel. Suasana haru dan kekhawatiran masih terasa kuat di sekelilingnya, memaksa Grace untuk mencari jawaban dan dukungan di luar dari lingkaran keluarga yang sedang terfokus pada keadaan Axel. Grace terus berjalan menuju toilet. Namun sebenarnya tujuannya bukan ke sana. Dia hanya mencari tempat yang sepi dan aman untuk melakukan panggilan telepon dengan seseorang. Setelah beberapa saat, Grace berhenti di depan sebuah lorong yang akan membawanya menuju toilet. Dia berhenti sejenak di lorong tersebut, memastikan keadaan sekitar aman sebelum membawa ponsel dalam genggamannya ke depan wajah dan mengutak-atik benda pipih tersebut. Setelah menemukan kontak yang diinginkan, Grace segera menghubungi. Dia memegang ponsel di telinga kanannya dan menunggu panggilan tersambung. Detik berikutnya, Grace menjauhkan ponsel dari telinga karena nomor tujuan tidak dapat dihubungi. Tanpa menyerah, dia mencoba beberapa kali lagi namun hasilnya nihil. Akhirnya, Grace memutuskan untuk menghubungi kontak lain. Beruntungnya, kali ini panggilannya langsung dijawab. "Halo, Grace," jawab seorang pria di seberang sana. "Riley, apakah kamu sudah tahu tentang apa yang terjadi saat ini?" tanya Grace. "Soal Tuan Axel tertembak?" balas Riley dengan pertanyaan balik. "Iya, itu yang aku maksud," jawab Grace. "Barusan aku mencoba menghubungi Tuan Morgan, tapi ponselnya tidak aktif. Lanjutnya, kamu tidak perlu menghubunginya karena saat ini dia dan Tuan Lucas sedang dalam perjalanan menuju Los Angeles," kata Riley memberikan informasi. Grace. Suara berat seorang pria memanggil nama Grace dari belakang. "Dek," suasana tegang dan misterius semakin terasa dengan keberadaan seseorang yang memanggil namanya di belakang. Jangan lupa tonton bab selanjutnya ya. Terima kasih.